Perkenalkan, nama saya Niputu Devira Ayu Martini, NRP 11101616144 dari kelas 4D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menemukan proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Robot Penyiram Tanaman Otomatis dengan Sistem Penjadwalan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Devira Ayu Martini, NRP 11101616144 dari kelas 4D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mendemokan alat proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Robot Penyiram Tanaman Otomatis dengan Sistem Penjadwalan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Devira Ayu Martini, NRP 11101616044 dari kelas 4D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menemukan alat proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Robot Penyiram Tanaman Otomatis dengan Sistem Penjadwalan. Di sini terlihat bahwa trek mekanik memiliki ukuran panjang kali lebar sebesar 3 kali 1,5 meter. Lalu untuk aktivitas penyiraman dibantu dengan dua aksis pergerakan, yaitu aksis X dan aksis Y. Untuk aksis X sendiri berupa dua motor stepper dan beberapa roda sebagai pergerakan aksis. Lalu untuk aksis Y berupa satu motor stepper, beberapa roda sebagai penggerak, dan satu valve untuk penyiraman, aktivitas penyiraman yang mengeluarkan air. Untuk trek mekanik di sini Untuk trek mekanik di sini dapat dilihat memiliki ukuran panjang kali lebar masing-masing sebesar 3 kali 1,5 meter. Kemudian untuk aktivitas penyiraman dibantu dengan pergerakan dua robot aksis, yaitu aksis X dan aksis Y. Aksis X memiliki dua komponen, yaitu dua buah motor stepper dan beberapa roda sebagai penggerak. Kemudian untuk aksis Y memiliki satu motor stepper, beberapa roda sebagai penggerak, dan satu valve untuk mengalirkan air. Lalu untuk menghubungkan kabel carrier, Lalu untuk menghubungkan motor stepper dengan Arduino Mega maupun valve dengan DC power pump dibutuhkan pembawa kabel atau kabel carrier yang berfungsi sebagai titik. Untuk kabel carrier, Untuk motor stepper dihubungkan, Lalu untuk penghubung motor stepper ke Arduino Mega maupun valve ke DC power pump dibutuhkan kabel atau selang. Kabel atau selang tersebut dibawa oleh kabel carrier. Kabel carrier adalah alat atau komponen atau mekanik yang digunakan sebagai pembawa kabel atau selang. Mulut-mulut aja ya. Lalu untuk penghubung motor stepper dengan Arduino Mega maupun valve dengan DC power pump dibutuhkan kabel atau selang. Lalu untuk penghubung motor stepper dengan Arduino Mega maupun valve dengan DC power pump dibutuhkan kabel ataupun selang. Kabel dan selang tersebut dibawa oleh mekanik bernama kabel carrier. Lalu untuk penghubung motor stepper dengan Arduino Mega maupun valve dengan DC power pump dibutuhkan kabel carrier, sehingga tatanan kabel-kabel menjadi lebih rapi.
Lalu untuk menghubungkan motor stepper dengan Arduino Mega maupun valve dengan DC power pump dibutuhkan kabel atau selang yang dapat mengalirkan air. Kabel dan selang tersebut dibawa oleh mekanik bernama cable carrier, sehingga kabel-kabel tersebut dapat terlihat lebih rapi. Cable carrier tersebut berguna untuk tanaman. Belum dong. Di sini menggunakan tanaman atau tumbuhan. Salah dong. Sekelekan. Lagi. Di sini terdapat tanaman atau tumbuhan sebanyak 12 buah yang disebar dalam Di sini terdapat 12 buah tanaman yang disebar di dalam trek. Lalu terdapat juga 12 sensor kelembaban yang dapat dimonitoring sesuai dengan titik-titik tanaman atau diletakkan di setiap tanaman. Tanaman tersebut atau Lalu untuk kelembaban tanah yang diletakkan di setiap tanaman dapat dimonitoring melalui aplikasi website secara real time. Untuk aplikasi website tidak hanya memonitoring kelembaban tanah saja. Kemudian input utama pada proyek akhir ini adalah sistem penjadwalan. Maka dibutuhkanlah komponen berupa tetapi juga memonitoring pergerakan sumbu dua aksis saat melakukan aktivitas penyiraman. Untuk input utama dalam proyek akhir ini adalah sistem penjadwalan. Sistem penjadwalan di sini menggunakan real-time clock. Real-time clock atau RTC nantinya akan menjadi penentu. Kemudian untuk input utama dalam proyek akhir ini adalah sistem penjadwalan. Sistem penjadwalan di sini menggunakan komponen berupa real-time clock atau RTC. RTC yang nantinya akan menjadi atau penentu proses aktivitas penyiraman dalam alat ini. Untuk input utama dalam proyek akhir ini adalah sistem penjadwalan. Untuk sistem penjadwalan diperlukan komponen berupa real-time clock atau RTC. RTC nanti akan menjadi penentu proses aktivitas penyiraman. Proses aktivitas penyiraman dilakukan pada pukul 8 pagi dan dilanjutkan pada pukul 5 sore.